Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam teman-teman semua. Kembali lagi di pelatihan ITEPS. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, itu pemodelan dan desain bangunan bertingkat, struktur beton bertulang. Kali ini kita akan melakukan latihan drawing untuk desain bangunan yang telah kita rencanakan. Untuk gridnya kita gunakan untuk sumbu X-nya sampai K dan untuk sumbu Y-nya sampai 4 grid data. Nah, untuk spacing-nya 4, kemudian ini 6 sampai ke I, kemudian 4 lagi. Kemudian untuk arah Y-nya 6, 4, 6. Untuk koridornya itu 4 meter. Oke. Kemudian kita tentukan story-nya. Di sini menggunakan 8 lantai, artinya dia dapat 9 story dengan ketinggian 3,4 dari lantai 1 sampai lantai 8, kemudian untuk kedaknya 3,6 meter. Sehingga elevasi total tertinggi itu sebesar 27,4 meter. Nah, kemudian teman-teman juga bisa ubah warna dari story tersebut sesuai selera teman-teman. Nah, klik OK. Kemudian kita juga define materialnya. Seperti dari awal kita akan menggunakan beton berkekuatan FC frame 30 MPa dan juga 35 MPa. Nah, teman-teman define baik dari material weight and mass-nya dan juga properti datanya. Kita beri nama beton 30 MPa, kemudian di setting sesuai dengan ketentuannya. Ininya menggunakan beton normal sekitar 2.300 kg per meter kubik sampai 2.400. Kemudian kita ganti material properti desainnya dengan mutunya ganti ke 30. Nah, sehingga untuk ininya akan mengikuti dari mutu yang kita gunakan. Dan untuk beton yang 35 MPa juga sama, teman-teman define terlebih dahulu, kemudian spesifik concrete compressive strength-nya atau FC frame-nya ganti ke 35. Kemudian grade-nya bisa diubah ke FC frame 35 MPa. Oke. Setelah itu kita tentukan mutu baja untuk tulangannya menggunakan E-field 420 MPa. Ini material type-nya diganti ke rebar. Kemudian untuk material weight and mass-nya bisa disesuaikan dengan berat jenis dari baja tersebut. Kemudian modulus elastisitasnya untuk baja ini sekitar 200.000. Kemudian teman-teman ubah ininya jadi 425, kemudian 45, 425, 45. Dan klik OK. Ini sesuai dengan persyaratan yang 3 persyaratan itu, di mana maksimumnya itu tidak boleh lebih dari F-field minimum ditambah 125. Oke.
Kemudian kita juga define sectionnya. Sebelumnya kan kita akan menggunakan dua jenis balok dan juga dua jenis kolomnya. Kita terlebih dahulu define kolomnya, itu untuk kolom 50 x 60 cm persegi. Kita define ukurannya, dan untuk kolom ini kita menggunakan material beton 35 MPa. Kemudian kita atur kedalaman dan juga lebarnya, div-nya 600, width-nya 500. Kemudian kita juga ubah properti modifier-nya. Nah, untuk momen inersia 2 maupun 3-nya kita ubah menjadi 0,7 untuk kolom. Kemudian reinforcement-nya atau tulangannya, jangan lupa ganti design type-nya menjadi kolom. Kemudian kita ganti longitudinal bar maupun confinement bar-nya atau sengkangnya. Kemudian kita di sini kita checklist-nya to be design, sehingga untuk penggunaan banyaknya tulangan dan juga diameter dari tulangan akan mengikuti sesuai yang disarankan dari items tersebut, baik dari tumpuan maupun lapangannya, baik dari atas maupun bawahnya. Klik OK. Untuk ininya juga sama, cuma beda ukurannya saja. Untuk mempermudah, teman-teman bisa ganti warnanya untuk membedakan kolom 1 dan kolom 2-nya. Modifnya juga sama, ininya juga sama. Kita ganti, klik OK. Kemudian kita define baloknya. Untuk balok ini terdapat perbedaan pada modifier-nya. Untuk momen inersianya kita ubah hanya momen inersia 33 atau di axis 3, jadi 0,7. Kemudian untuk reinforcement-nya jangan lupa kita gunakan M3 design only untuk beam atau untuk kolom. Cover selimut betonnya juga dimasukkan 40. Kemudian label materialnya juga kita pilih yang sesuai kita define tadi. Untuk div-nya 400 mm, width-nya 250 mm. Untuk yang ini juga sama, untuk balok induknya juga sama, kita ingin mengubah di ukurannya saja. Untuk material yang kita gunakan untuk balok itu 30 MPa. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga define slab-nya. Nah, ini untuk mempermudah input gaya, kita bagi menjadi 3 jenis untuk dak, koridor, dan juga unit. Nah, untuk ketebalannya itu sama, 110 mm. Untuk slab ini kita gunakan materialnya 30 MPa betonnya. Kemudian modeling type-nya cukup gunakan membran saja. Type-nya ganti ke slab, thickness-nya 110 mm. Oke. Untuk yang lain juga sama. Dari define properties. Kemudian kita define wall-nya. Nah, wall yang kita gunakan seperti yang preliminary design itu menggunakan ketebalan 350. Berarti kita ganti. Nah, untuk materialnya menggunakan 35 MPa, kita tambahkan saja untuk supaya dia lebih kuat dan lebih
kaku untuk menahan gaya rata-rata. Untuk modeling type-nya cukup gunakan Celtin. Thickness-nya kita ubah ke 350. Jangan lupa juga kita ubah modifier-nya. Untuk dari membran F1, F22, F12 maupun yang lainnya kita ubah menjadi 0,7 atau direduksi. Cukup yang shear-nya maupun width-nya gunakan satu saja. Kemudian klik OK. Setelah kita define section-nya, kita define mask source-nya. Untuk mask source-nya kita gunakan did-nya 1 untuk multiplier-nya dan live-nya 0,25 untuk mask source satunya. Kemudian dari load pattern-nya kita masukkan did-nya. Untuk self weighing multiplier-nya did biasa 1, live 0 maupun yang lainnya. Untuk beban anginnya sebenarnya di sini kita tidak terlalu fokus ke angin, atau kita juga bisa define menggunakan ASCE 716. Sini menggunakan min speed-nya 76, exposure-nya C, dan untuk define yang lainnya tinggal disesuaikan saja. Untuk yang angin D-nya cukup kita copy dari yang angin X-nya dan kita cukup ubah wind direction yang jadi 90 derajat. Kemudian ini untuk non scaling seismiknya atau secara manualnya. Nah, karena kita ininya di checklist cukup X-nya, kemudian karena kita menggunakan sistem ganda, kita pilih yang 0,75, ini yang 0,03. Kalau kita menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus aja, itu tinggal pilih 0,8 maupun 0,9, tergantung dari struktur yang kita gunakan, apakah dia menggunakan beton bertulang atau menggunakan baja. Nah, kemudian kita masukkan juga seperti biasa periode pendeknya, periode 1 detiknya, periode panjangnya. Nah, ini untuk side class-nya kita sebenarnya menggunakan D ya. Cuman untuk D ini dia tidak bisa input secara manual, sehingga kita gunakan set class khusus, kita input secara manual sesuai dengan perhitungan dari SNI 1726 tersebut. Kemudian ini respon modifier-nya gunakan 7 sesuai yang ada pada SNI tersebut, 725, kemudian CD-nya 5,5 dan IE-nya 1. Oke. Ini juga sama, kita cukup ubah dari direction-nya dan juga eksentrisitasnya. Oke, nah untuk memasukkan analisis, untuk memasukkan grafik response spectrum, kita masuk ke function response spectrum, kemudian kita pilih dari file ya, from file, habis itu add function, kita pilih misalnya srpmkdig, kemudian kita browse, cari txt. Oke. Nah, untuk menyimpan fungsinya kita konversi to user define. Nah, kemudian klik OK saja. Nah, seperti itu. Dan klik OK, kemudian kita define load case-nya. Nah, ini untuk respons spektrumnya, kita pilih 4X. Ini untuk U1 atau arah X. Nah, sini sudah skalaannya. Misalnya, nah
Nah, untuk defaultnya kan 9.810 gram. Nah, kita reduksi sesuai dengan sistem rangka yang kita gunakan jadi 7 R-nya. Oke. Pilih oke. Kemudian juga sama. Oke, ini tentukan dari function yang mana yang kita gunakan. Nah, untuk arah Y ini gunakan U2. Ini juga terus 10 gram dibagi 7. Nah, kemudian untuk scale factor ini nanti kita juga akan melakukan penskalaan ulang pada analisis gempa sesuai dengan SNI 1726 2019. Klik OK. Kemudian ini udah semuanya. Nah, klik OK. Kemudian kita bisa melihat load combination-nya yang kita gunakan. Ini untuk kombinasinya sampai kombinasi 18 atau sampai kombinasi gempa. Nah, untuk faktor bebannya kita ikuti SNI 2847 sesuai dengan nilai yang ada. Untuk beban mati 1,4, untuk kombinasi 2 1,2 dead load, 1,6 live load. Kemudian untuk kombinasi 3 dan sampai kombinasi 18. Nilainya tinggal disesuaikan saja. Kita juga tambahkan beban servisnya 1 dead load ditambah 1 live load. Klik OK. Oke, setelah itu kita lakukan drawing. Kita pilih flame view, lantai 2, fly. Kita lakukan drawing kolomnya, kita gunakan kolom 50-70 dengan sudutnya 90 derajat. Kemudian kita drawing beamnya, pilih balok 30-50 dengan momen rilisnya continuous. Setelah itu kita ubah tuh balok pada bentang 4 meternya kecuali bagian luarnya. Kita select, kemudian assign, frame, section properties, kita ubah ke balok 2540. Nah, setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita hapus bagian ininya, bagian pojok-pojoknya. Untuk kita tambahkan dinding geser. Kita pilih wall, ganti ke weight 350. Kemudian kita lakukan drawing. Setelah itu kita lakukan drawing slab. Kita pilih unit. Untuk bagian dalamnya, kemudian untuk bagian luarnya, atau pilih koridor. Untuk koridornya. Oke. Kita tambahkan opening untuk bagian lift dan atau tangganya. Oke. Nah, setelah itu kita copy saja. Dengan select, stories, pilih lantai 2, select. Kemudian edit, replicate by story ke lantai 3.
Setelah itu kita ganti atapnya atau daknya, select by properties slab, kemudian kita select by stories, di select, kita assign, ganti ke dak, apply. Nah, setelah itu kita juga select kolomnya untuk mengubah kolom pada story 5 sampai 8. Properties, select properties frame K5070, select, kemudian select by stories, kita pilih ini, di select, kita assign frame section properties ke 5060. Nah, ini udah berubah. Klik OK. Kita close aja. Kemudian kita ganti perletakannya. Sign, join, restrain jadi jepit. Kemudian klik OK. Setelah itu kita tinggal lakukan define pembebanan. Kita pilih select properties slab. Nah, ini contoh select, kemudian kita assign untuk dead load-nya, super dead load-nya, shell load, uniform, dead load-nya. Kita pilih SDL, kemudian 1,5, apply. Nah, untuk kemudian kita select koridor dan unitnya, select, kita apply-kan wall, karena di dak itu nggak ada beban dinding. Kemudian kita apply. Setelah itu kita masukkan live load-nya. Untuk dak itu 1 atau 0,96, kita bulatkan menjadi 1. Apply. Dan untuk koridor select terlebih dahulu 4,97, apply. Untuk unitnya 1,92, select terlebih dahulu, kemudian apply. Oke, kemudian kita lihat untuk memudahkan plan view, misalnya di 2 beban apa aja yang sudah di define. Load 1,92, 1,52, ini. Oke, benar. Dan pilih OK. Nah, setelah itu kita cek terlebih dahulu. Barangkali ada yang terlihat. Oke,
Kemudian kita assign diagram, itu dengan pilih plan view, lantai 2. Kemudian pilih assign, shell, kemudian diagram. Kita select semuanya, assign D1, kemudian pindah ke lantai atasnya, D2, select lagi, tambahkan D3, select lagi, tambahkan D4, select lagi D5, D6, sampai ke story paling atas. Nah, sampai ke darknya. Klik OK. Kita cek terlebih dahulu. Oke. Setelah drawing selesai, kita bisa lakukan run analysis. Nah, untuk displacement dari dead node-nya seperti ini. Kemudian kita cek mode shape-nya. Mode 1 untuk melihat periode arah X-nya. Kemudian mode 2 untuk melihat periode arah Y-nya. Atau kita juga bisa lakukan animasi. Nah, bisa dilihat ini untuk story drive-nya ada dua arah, baik arah X maupun Y. Kemudian kita cek gaya dalamnya, baik itu aksial, geser maupun momennya. Apakah dia masuk akal atau tidak. Kita cek kombinasi dua. Frames. Nah, itu untuk gesernya. Yang masuk akal. Untuk axial force-nya, oke, masuk akal karena dia merupakan akumulasi pada setiap story di atasnya. Maka
gaya aksial terbesar ada pada story bagian bawah. Kemudian akan disalurkan ke fondasi. Kemudian momen tiga-tiganya, oke, di lapangan momen positif dan di tumpuan momen negatif. Ini masuk akal. Nah, setelah itu kita lakukan display gaya yang terjadi. Bisa pilih display, show table, modal information. Untuk melihat partisipasi massa, kita bisa pilih modal participating mass rasionya. Oke. Nah, untuk modal 1 periodenya 1,136, modal 2 0,773. Partisipasi massanya sudah memenuhi yang disyaratkan untuk arah sum X-nya lebih dari 90%. Kemudian untuk sum Y-nya lebih dari 90% pada modal 8. Oke. Dan juga bisa melihat story drive-nya yang akan kita plotkan ke analisis gempa. Di sini display type-nya pilih diagram CM displacement. Kita pilih gempa X. Oke, ini untuk global X terbesarnya sekitar 37. Untuk global Y terbesarnya sekitar 17. Berarti di sini masuk akal dari grafiknya. Kemudian kita lihat juga gempa Y. Oke. Tahu untuk melihat nilainya kita bisa pilih show table, kemudian formatted. Nah, ini nilainya. Untuk gempa Y, direction arah Y-nya 20 mm, 17 untuk lantai 8-nya, dan akan menurun sampai ke base. Setelah itu kita bisa lakukan cek frame desainnya, apakah sudah memenuhi kriteria desain atau belum. Oke. Di sini tidak ada yang merah, berarti semuanya telah memenuhi kriteria desain dan ukuran maupun mutu material yang kita gunakan itu sudah bisa menahan beban yang kita berikan. Kita juga bisa melihat tulangannya. Kita pilih display design information, kemudian longitudinal reinforcing atau rebar percentage bisa. Untuk melihat asnya, ini bisa dilihat di sini untuk tumpuan maupun lapangannya. Misalnya di sini untuk tumpuannya 1000,
Kemudian untuk lapangannya 600 pada bagian bawahnya. Ini untuk kita bisa melihat lebar rasionya dari as yang kita berikan, atau as dari balok maupun kolomnya. Lihat dari luasan baloknya. Oke. Kemudian lihat kolomnya. Oke. Nah, ini untuk items concrete frame desainnya. Kita bisa melihat syarat-syarat tulangan yang diperlukan untuk desain tersebut. Nah, seperti pada topnya, luasan atau as minimum dari rebarnya 448. Ini pada section tertentu ya, kita bisa pilih pada setiap elemen. Misalnya di sini lantai 2, elemen balok 39 dengan unique name-nya 59. Kita bisa pilih satu-satu. Kemudian untuk torsinya, untuk gesernya, untuk momennya, dan material yang kita definisikan. Oke. Kemudian kita cek juga kolomnya. Nah, ini untuk kolomnya. Nah, kita juga bisa melihat efektif length-nya atau panjang efektif. Nah, ini biasanya kita pelajari di konstruksi baja 2. Oke. Setelah itu kita lihat masanya. Model definition, other definition, kita pilih mass data, kemudian bisa pilih by story maupun by diagram. Di sini kita pilih by diagram. Nah, kita bisa melihat masanya. Nah, di sini berarti 631.000 kg atau 631 ton. Kemudian sampai bawah itu sekitar 925 ton. Nah, ini ada persamaan dan perbedaannya juga. Di sini kan kita di lantai 6
5, 6, 7, 8 kan kita pakai kolom ukuran 50, 60 ya. Nah, berarti di situ juga berpengaruhi dari ukuran kolom tersebut terhadap masa per lantainya. Nah, untuk ini kan tidak ada kolom dia dan juga tidak ada balok, cuman ada slabnya aja. Nah, untuk eksentrisitasnya, sentroidnya maksudnya ini 28,8, berarti untuk arah X-nya 28 meter dari sebelah kiri, kemudian Y mass-nya dari 8 meter dari sebelah kiri. Kita juga bisa melihat mass momen inersianya. Oke. Kita lihat base reaction-nya, structure output, base reaction, maupun story force-nya untuk analisis gempa nanti. Kita ganti ke gempa Y. Nah, ini base reaction. Untuk story force, kita pilih top. Untuk nilai-nilainya. Dan untuk ekspor ke Excel, kita tinggal pilih file, export current table to Excel. Oke. Nah, ini hasilnya. Kita bisa sort berdasarkan namanya. Nah, ini untuk X-nya. Dan untuk Y-nya. Oke. Kita lihat reaksi perletakan yang terjadi. Misalnya axial force saja. Nah, ini nilai tersebut akan kita gunakan untuk penentuan jenis maupun ukuran pondasinya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya, di mana kita akan melakukan analisis